Bacaan liturgi Selasa 9 Mei 2023, Hari Biasa Pekan Paskah kelima. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abadi. Pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.